Oke, untuk yang baru hadir, tolong diisi absensinya dan itu yang dari Pak Roy-nya diisi ya, pas apanya kuesionernya. Selanjutnya, materi kita mengenai apa itu yang di classroom. Mulai mengenai percabangan kan? Kontrol percabangan. Sebentar, lambat kali ininya. Jaringannya. Nanti lah 1 hari sebelum kerja. Enggak, 1 hari sebelum kerja, pulang kampung. 1 harinya sebelum kerja, nah sekarangnya gitu. Halo, sudah dengar? Halo, sudah dengar? Ya, Pak. Oke, tadi jaringan Bapak terputus ya. Sudah, Pak. Jadi materi kita hari ini mengenai struktur kontrol perulangan atau perulangan. Jadi buat yang baru hadir, tolong diisi kuesioner dan diisi absensinya ya. Kemudian saya nggak tampil depannya. Oke. Jadi di sini di dalam struktur kontrol perulangan ada for next dan dulu. Jadi yang pertama kita bahas yaitu tentang for next. Jadi di sini statement ini akan mengulangi suatu blok pernyataan sebanyak jumlah yang ditentukan. Statement ini digunakan jika banyaknya jumlah perulangan sudah diketahui. Jadi nanti sintaksnya seperti ini. For variabel perulangan sama dengan nilai awal to nilai akhir, kemudian step tingkat. Jadi ini dia ada pernyataan pertama, titik pernyataan, sampai pernyataan end. Kemudian next variabel mengulang. Jadi statement ini digunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai berurutan dan variabel yang mempunyai nilai numerik. Default untuk step adalah angka 1. Jadi untuk perulangan dengan urutannya menaik 1, nilai step tidak perlu ditulis. Sedangkan untuk perulangan menurun, nilai awal lebih besar dari nilai akhir. Nilai step diawali dengan tanda minus, maka for i sama dengan 10 to 1 step minus 1. Contohnya seperti ini. Untuk mencetak angka 1 sampai 10 secara brutuan pada objek list block dapat dilakukan dengan memberi listing program sebagai berikut. Ini dia. For i sama dengan 1 to 10 list satu titik add item i, kemudian di bawahnya next i. Kemudian dulu. Statement ini mengulang blok statement bila kondisi benar atau sampai kondisi menjadi benar. Bila tidak ada perintah keluar, proses perulangan loop akan terus berlangsung. Jadi statement ini digunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai tidak pasti dan tidak berurutan. Statement ini memiliki 2 buah bentuk logika. Yang pertama, di sini statement apa ini nggak nampak di buat tulisan ini. Statement dulu while. Jadi statement ini akan mengerjakan pernyataan dalam blok statement ketika kondisi benar bernilai benar dan akan berhenti ketika kondisi sudah bernilai salah. Jadi ini dia untuk perintah programnya seperti ini. Do while, kemudian kondisi, kemudian pernyataan 1 sampai
pernyataan N, kemudian loop. Atau dalam perintah do pernyataan 1 sampai ke pernyataan N, kemudian loop while kondisi. Contoh untuk mencetak angka 1 sampai 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan dengan memberi listing program sebagai berikut. Di sini kalian lihat I sama dengan 1, kemudian do while I lebih kecil dari 1, kemudian list 1, titik add item I, kemudian loop. Kemudian contoh untuk mencetak angka 1 sampai 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan memberi listing sebagai berikut. I sama dengan do, kemudian list titik 1 add item I, kemudian I sama dengan I tambah 1, kemudian loop until I lebih besar dari 10. Jadi sebelum kita lanjut ke program ini, bagaimana dengan tugas kalian yang sebelumnya di pertemuan keberapa yang Bapak kasih? Keempat, kelima dan keenam. Bagaimana? Di kelima ini masih banyak yang belum. Dari 45 yang memberikan hanya 20. Di pertemuan 5. Bagaimana? Ada orangnya di sini yang belum ngumpul? Ada, Pak. Nah, kenapa belum dikerjakan? Laptopnya masih dipakai, Pak. Ya, udah 2 minggu pertemuan Sama rekan 5. kerja. Kemudian ini pertemuan 6 juga. Dari 45 orang yang ngerjakan 13, 32 orang lagi masih tidur, makin berkurang ya, makin malas, makin banyak. Nanti kalian kalau UTS buat program loh. Kan di siapa kemarin ketua koordinatornya sudah dilihat di kontrak kuliah, siapa ketua koordinatornya mata kuliah ini? Pak Jijon kan? Nah, jadi Pak Jijon kalau buat UTS, UAS dia selalu program. Nah, jadi kalau nanti nilai kalian C, jangan salahkan Bapak ya. Karena Bapak nggak bisa membantu dari nilai tugas kalian. Jadi meskipun nanti nilai kalian jelek, masih bisa Bapak bantu pakai tugas kalian. Kemudian di situ kan pernah Bapak kasih link yang dari WA. Coba kalian cari di situ. Tahun lalu Bapak mata kuliah ini juga, di situ banyak. Udah Bapak buat. Lambat kali jaringannya. Suara Bapak macet-macet. Kadang itu, Pak. Jadi nanti kalian kalau mau mencoba, kalian cari di situ. Videonya udah banyak kali nih. Cari paling bawah di 1 tahun yang lalu, lihat. Di situ banyak. Di setiap pertemuan PB, mata kuliah ini, Bapak selalu upload. Bahkan kalau tidak salah, yang view-nya udah 2000-an. Ada yang 2000-an. Nah ini dia, mata kuliah kita hari ini. Dan ini 2000 berapa? 2100 kan? Lihat ini. Ini. Kan sama kan yang Bapak tampilkan di slide sama ini? Sama tidak? Sama, Pak. Nah, nanti kalian cari-cari dari sini. Kalau mau cari tugasnya, misalnya tugas pertemuan berapa ya kemarin? 5.
struktur if dan else ya, bukan? Ya kan? Sini ada ini. Masa dari kampus lain lihat-lihat ini, dari kalian enggak? Ini kan. Kemudian yang mana lagi yang ada tugas kemarin? Ini tugas penggunaan operator kan? Jadi di tahun lalu Bapak sering ngasih tugas sama kalian, cuma 2 aja tugasnya. Yang tugas di bawah ini lagi ada tugas ini, kalau tidak salah. Ini kalau tidak salah tugasnya. Jadi mereka itu dari pertemuan kedua udah Bapak kasih tugas. Ya. Nanti kalian lihat aja, nanti Bapak kasih link home-nya. Atau dari mana copy link home, Bapak bingung. Ya, dari situ aja nanti kalian lihat ya. Dari WA grup aja lah Bapak kirim. Disitulah kalian cari video-video untuk ngerjain tugasnya. Kalau kalian bingung, kan itu programnya Bapak share gitu aja kan. Mana tahu ada yang bingung bagaimana cara penamaannya. Tampil ya itunya. Oke, itu ya. Udah masuk kan di grup kan? Jadi di situ. Pak, masih macet, Pak. Ngomong Ya. apa, Pak? Udah dengar? Gimana jaringannya nggak bagus? Udah dengar? Halo, udah bagus belum? Sudah bagus jaringannya? Halo? Sudah bagus belum? Iya, Pak. Apa macet Pak, jaringannya jelek. Ya, mau gimana? Namanya setiap malam mendung, mau hujan. Jadi di situ nanti bisa kalian kerjakan seperti ini. Ini kan udah Bapak tanda ini nih, yang lemot. Ini kan udah, ini apa? Ini text box kan? Ya. Yang ini text box kan? Ini properti apa? Yang Bapak bulati warna merah ini? Iya, Pak. Nah, properti text box. Jadi namanya udah Bapak buat ini. TXT, text untuk ini. Kemudian untuk penjumlahan dia TXT jumlah. Kemudian Enggak untuk nampak, Pak. Macet. Enggak nampak, Pak, mana yang dibulatin. nggak nampak. Waduh, mana jaringannya ini? Macet-macet, Pak. Yang digambar kan ada tulisan warna merah kan, Bapak tandain. Ada. Ada. Halo, ada? Sudah dengar belum? Nah, Sudah. Bapak pun bingung macam mana lagi. Ya Pak. Gitu ya, Pak. Oke. Jadi Macet Pak, jaringannya Pak, suara Bapak juga. ya. Jadi di sini sudah Bapak tandai tulisannya warna merah, ada TXT jumlah, ada TXT teks, ada B proses. Ini list ya. Jadi nanti kalian coba. Oke. Kita coba ya. Mudah-mudahan berhasil. Satu kali coba. Oke, di situ bagaimana dibuat?
Tulisan teks, berarti teks back, teks. Berarti di sini yang digunakan pertama labelnya ada 2. Apa tadi pesannya di label itu? Apa tadi di label itu? Tuliskan teks, kemudian Tuliskan jumlah teks. pengulangan. Pengulangan. Di sini tuliskan teks. Di sini jumlah pengulangan. Oke, kemudian yang dipakai di sampingnya adalah text box. Oke. Kemudian apa lagi? Ada B proses. Dia menggunakan button. Oke, langsung kita namai aja ya. Yang di atas tadi apa namanya dibuat? Di sini txt teks, di bawahnya txt jumlah. Oke, langsung ya. Kita lihat properti name-nya. Ini txt teks. Sudah betul belum? Oh, sudah. Kemudian txt jumlah. Kemudian yang ininya tadi B proses. Oke, selanjutnya apa lagi di sini disuruh? List. Oke, kita cari list. List view atau list box itu? List box kalau tidak salah. Ah ya, list box. Oke, kemudian kita besarkan. Oke, setelah itu apa lagi disuruh? Aduh, siapa itu HP-nya getar-getar? Sakit. Kemudian apa nih tulisannya? Clear sama keluar. Keluar Ingat, sama keluar. clear name-nya be clear, terus keluar B keluar. Jadi penamaannya terserah kalian ya. Mau buat gimana? Yang penting kalian harus ingat. Oke, di sini aja kita buat. Apa tadi namanya? Clear. Keluar. Oh, namanya dulu ya, be clear. Kemudian box-nya teks. Nah, ini clear. Kemudian ini keluar. Kemudian name-nya B keluar. Oke. Sudah rapi ya. Kemudian yang ini kita besarin aja semua. Oke, sudah ya. Udah tampil, udah enak dilihat kan? Jadi biasakan langsung didesain aja biar kelihatan enak.
Oke, sudah ya. Kemudian apa lagi tadi disuruh? Sepertinya sudah semua kan? Oh, list. List ini apa namanya? List 1. Kita perhatikan namanya. List box 1. Kita buat jadi list 1 ya. Name-nya. Kemudian pada teksnya dikosongkan. Paham? Cari teks. Teks atau apa ini untuk mengkosongkannya? Apa udah lama juga nggak pakai list view? Udah 1 tahun. Oke, coba kita lihat dulu. Kalau dijalankan tampil nggak tulisan list 1-nya? Oh tidak ya, nggak tampil dia ya. Tulisan list 1-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke programnya. Bisa kalian lihat di situ. Di sini apa dibuat perintahnya? Pripak sub B proses klik. Berarti kita harus double klik di button proses kan? Paham? Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Tutup dulu programnya. Atau bisa diketik enggaknya? Atau di copy? Biar cepat. Karena kalau diketik lama kali, nggak bisa. Jadi di sini diperkenalkan dim text string. Oke, kita langsung ke programnya. Kita double klik pada tombol prosesnya. Atau ini kita susun rapi aja. Oke, kita double klik pada tombol proses, langsung kita pastikan program yang tadi. Jadi di sini programnya diperkenalkan dulu teks bertipe string, jumlah bertipe integer. Kemudian teks sama dengan txt teks titik teks. Kemudian jumlah sama dengan txt jumlah titik teks. Kemudian sini for i sama dengan 1 to jumlah. Oke, apalagi perintahnya disuruh. Setelah itu Clear, Pak. keluar clear. Oke, berarti satu-satu dulu. Oke, coba kita jalankan programnya. Mudah-mudahan nggak error. Tuliskan teks. Misalnya, Bapak penupanya yang dijalankan bagaimana? Kita proses. Oh, jumlah perulangan. Mana nih, kok lari? Tuliskan teks. Misalnya, apa? Jumlah perulangan 5. Kita proses ya, mudah-mudahan tampil. Pas. Pas ya 5 ya. Misalnya 7. Pas kan? Dia masih tampil jadi double yang tadi. Yang 5 tambah 7 tadi jadi 12. Maka kita buat fungsi clear ya. Jadi di program clear tadi di sini dibuat B clear klik, berarti diklik pada tombol button clear. Jadi programnya ini dia. Item kita kan cuma 2 kan? Variabel kita teks dan jumlah. Ini
Kan variabel kita cuma 2, teks dan jumlah, jadi cuma ini yang di clear. Jadi kita double klik pada tombol clear, kalian pastikan. Jadi di situ txt teks, titik teks, ini dia untuk menghapusnya, untuk mengclearnya. Petik 2, baru kosong, di spasi ya, di spasi baru petik 2 lagi. Paham? Kalau tidak salah di Pascal seperti ini tidak, oh tidak ya. Untuk menghapusnya. Misalnya apa kita buat? Makan. Mau berapa kali kita proses? Misalnya 2. Maka tampil 2. Kalau kita tambah 2 lagi langsung tampil dia kan, nggak terhapus. Maka kita clear. Sudah hapus kan? Di clear kan? Loh, screen-nya kok error, Pak? Hah? Screen apa? Putus lagi, Pak. Sebentar. Sudah? Atau putus-putus lagi, Mas Yan? Udah bagus? Sudah bagus? Sudah bagus belum? Sudah Nggak kan? muncul, Pak, print screen-nya. Waduh, Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. udah Bapak share lu. Tapi Belum, nggak Pak, muncul. Nggak muncul, Pak. Sebentar. Udah jelas lagi suaranya? Udah tampil? Masih loading. Udah? Masih Sudah? loading, Pak. Sudah? Belum? Belum, Pak. Ya sudah, yang penting sudah jalan programnya tadi kalian lihat kan? Sudah tampil? Sudah, Belum Pak. juga? Belum tampil juga? Ya, Pak, barusan. Oke. Jadi tadi kan sudah kalian lihat, sudah jalan, misalnya tadi makan, dia misalnya berapa kita buat penjumlahnya? 3. Jadi ketika diproses, dia masuk 3. Ketika ininya tidak dihapus, diproses lagi, dia akan tampil di bawahnya. Jadi bagaimana cara clearnya? Dengan program yang tadi, ini clear. Jadi programnya bagaimana tadi? Ini dia. Tadi kan variabel kita cuma 2, txt teks dan txt jumlah yang di slide kita tadi. Ini yang merah ini. Kelihatan? Ini yang Bapak kuningin. Inilah yang mau dihapus tadi, txt teks dan txt jumlah. Di clear, bukan dihapus, di clear ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Halo. Ada yang mau ditanya? Enggak. Ya sudah. Karena berhubung pun ada mau ditanya? Tadi yang di dalam listbox itu berarti programnya nggak ada ya, Pak? Tidak ada, dia hanya di sini. Ini nih. Ini kan ada. Nah, tadi namanya kita buat apa? List 1 kan? Ini dia, ini nih.
List 1. List 1. Kan tadi namanya Bapak buat list 1 kan? Oh. Ini bukan Bapak aja yang buat, yang di apa namanya? Ya Pak ya. Yang di PowerPoint tadi. Ah, ini yang dimerahin apa? List 1 kan? Ini list 1 kan? Oh iya list 1. Nah, ini yang Bapak merahin inilah namanya. Iya Kalau Pak. kalian buat beda namanya, maka nanti programnya tidak jalan. Oke? Jadi karena berhubung waktunya juga sudah mepet, 5 menit lagi pasti tidak akan selesai. Nanti Bapak harap kalian praktekkan lagi yang ini. Ya. Bapak mau melihat kalian Iya Pak. karena contoh programnya sudah ada di sini. Jadi di sini nanti tugas yang ketiga. Yang pertama ada for next yang buat ini. Kemudian yang kedua ada ini dia. Perulangan kedua, ada praktikum for next, do while, dan do until. Kalau kalian bingung, kalian lihat video yang tadi yang Bapak kasih tadi. Ya. Ya Pak. Nah, kalau kira-kira bingung, cari wifi lah atau cari warnet atau gimana. Jadi kalau bagi orang yang sudah ngerti, dia nggak akan mau dari warnet atau dari mana. Dia hanya ini, kan udah Bapak kasih ini programnya. Nah, jadi di sini Bapak sengaja nggak kasih nama-namanya untuk yang ini. Nggak ada Bapak kasih tangan. For next ini apa, duel ini apa, do until ini apa. Bisa kalian cari. Bisa Pak. Jadi dia di sini programnya. Nanti kalian cari. Di antara yang Bapak buat ini di mana lah itu. Tunggu mana tadi ini. Jadi di sini Bapak buat sengaja nggak buat namanya. Di sini cuman button 1. Kalian carilah button 1 itu yang mana Bapak buat. Paham? Button 1 di sini apa dibuat? For next. Ya kan? Iya Pak. For next. Nah, for next. For next itu yang mana? Pada gambar itu yang mana? For next. Yang ini kan yang atas kan? Yang ini kan for next. Iya Pak. Nah, kemudian duel yang nomor 2, do until yang nomor 3. Ini 3, ini 2, ini 1. Jadi kita lihat di listing programnya. Nah, button 1 yang ini berarti dia yang for next. Kemudian button 2 dia menggunakan do Duel. Nah, ini duel. Duel. Duel ya. Dia button 2 ini. Aduh, agak ke bawah, agak ke atas Button. dia ini. Button klik ya. Paham kan? Kemudian yang ketiganya apa di situ yang ketiganya? Yang ketiganya Do ada until. Do until. do until. Dia pakai button 3. Enggak Bapak namai. Oke, programnya itu aja. Jadi nanti setelah kalian paham itu, kalian pahami lagi ini. Apa namanya? Di situ kan ada list view 1. Nah, jadi untuk namanya ini tadi kan yang pertama programnya kita buat list 1. Jadi ini nama listnya, nama ini dia list view 1. Ya. Ini dia namanya. Jadi kalian harus bisa nengok program meskipun nggak dinamai harus bisa. Ini dia. List view 1 ya namanya ya. Sengaja nggak Bapak namai. Paham? Oh. Ya. Oke ya. Silakan dicoba, dipraktekkan. Bapak tunggu paling lama di minggu kan siap. Ini kalian pertemuan ke-7 kan? Iya Pak. Iya Nah, Pak. jadi minggu depan kalian kan udah minggu tenang. Mungkin ada yang
menutupi minggu-minggu yang karena libur. Jadi Bapak tunggu ya paling lama sebelum UTS dimulai ya. Berarti ini tanggal Kita 29. UTS minggu depan ya Pak? Enggak, minggu depan itu minggu tenang. Karena masih ada yang Oh minggu bolong-bolong. depan. Ada yang Oh, minggu depannya bolong-bolong lagi karena gitu. kuliah-kuliah pengganti lah itu minggu depan. Jadi paling lama sebelum UTS. UTS kita tanggal 6. Sebelum tanggal 6 harus sudah kalian kumpul lah. Ya, sebelum tanggal 6. oh ya, kan kita UTS tanggal 6 ini kalau nggak salah. Karena minggu depan minggu tenang. Oke ya, Bapak tunggu ya. Nanti Bapak upload di Classroom itunya untuk tugasnya. Paham semua? Berarti 2 dikerjakan, Pak. Iya, dikerjakan. Yang 2